Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Wah, belum ada yang lihat? Sudah ada yang lihat. Hai, selamat siang yang sudah join. Mbak Susiani DN. Apa kabar semuanya? Senang sekali nih hari ini ngobrol di sosmed bisa hadir lagi secara live dari Instagram Fujifilm Medical ID. Dan pastinya kalau kita live kita akan membahas mengenai topik-topik yang beragam. Dan hari ini kita akan membahas mengenai apa ya judulnya, mamografi atau USG, mana kira-kira yang lebih penting. Nah, tapi nanti aku nggak bakalan sendiri nih ngebahas tentang ini, nanti pasti ada narasumber yang ahli di bidangnya. Tapi nanti akan aku tanya dulu ya, apakah sudah siap nih atau belum? Tanya dulu ya. Dan narasumber kita yang akan bergabung hari ini yaitu Dr. Santi Septika Esperat, spesialis radiologi dari Medical Clinic. Nah, buat teman-teman semuanya yang mau tanya-tanya seputar materi hari ini atau pembahasan hari ini, nanti langsung boleh tanya di bawah, nanti kita akan bacakan. Ada yang request? Oke. Nanti dulu ya. Oke, terima kasih yang sudah join nih. Udah banyak, lumayan lah ya. Udah mulai 11 yang join. Aku tanya dulu nih, Dokter Santi sudah siap atau belum? Oke dok, seperti tema pembahasan hari ini tentang mamografi atau USG, mana yang lebih penting. Nah dok, aku mau tanya nih terkait dengan materi ini. Kan kita sering dengar nih dok mengenai USG mamai ataupun USG payudara dan juga mamografi. Nah dok, kira-kira apa dok perbedaannya di antara kedua hal tersebut? Antara USG payudara sama mamografi, perbedaannya Betul. Apa? Gini, untuk USG payudara itu menggunakan alat yang memakai gelombang suara dengan frekuensi yang tinggi atau gelombang ultrasonik kita bilang ya. Nah, itu nanti akan memberikan gambaran parenkim payudara di bawahnya, di bawah alat seperti apa gitu. Dan sedangkan kalau mamografi itu kita memakai alat X-ray. Jadi X-ray dengan dosis yang rendah tentunya, dan pasti masih aman ya untuk dilakukan beberapa kali pemeriksaan. Di situ kalau perbedaan dari apa yang dipakai itu, kalau USG mame kita pakai gelombang suara ultrasonik. Kalau mamografi pakai X-ray dengan dosis rendah di situ. Oke, dokter. Terus, tapi gimana dok? Tapi dok kalau gimana? Tapi kalau misalkan dari pasien sendiri nih dari mamografi ataupun USG ada perbedaan nggak sih dok? Dokter kira-kira kalau USG itu digunakan sama pasien seperti apa atau mamografi digunakan untuk pasien seperti apa? Ya. Begini, kalau USG kita utamakan pada pasien-pasien yang masih muda ya, istilahnya di mana parenkim atau kelenjar payudaranya masih padat, biasanya umur sekitar 30-35 ke bawah ya. Kalau untuk mamografi itu dipakai untuk pasien-pasien terutama yang umur 40 tahun ke atas, karena parenkimnya diharapkan pada usia segitu itu sudah menurun dengan menurunnya kualitas estrogen mereka gitu, jadi tidak lagi padat. Kenapa begitu? Karena kalau saat parenkim payudara padat itu warnanya, gambaran di mamografi itu warnanya putih. Sedangkan tumor, benjolan-benjolan itu juga putih. Jadi nanti saling tumpang tindih, tidak kelihatan karena saking padatnya kelenjarnya. Makanya untuk kapan untuk memakai USG, kapan memakai mamografi, awalnya kita pakaikan dulu umur, kita lihat dulu. Umurnya di bawah 30-35 kita utamakan ke USG payudara dulu. Nanti kalau sudah di umur 40 tahun ke atas baru kita mulai pakai mamografi. Itu pun juga ada syarat-syaratnya tertentu juga selain umur. Misalkan pada ibu hamil atau ibu menyusui itu juga tidak bisa mamografi. Sebaiknya dilakukan USG dulu. Gitu. Kenapa? Kalian mamografi kalau pada ibu hamil kan tidak boleh kena X-ray, melindungi bayi. Seperti itu. Kita gunakan dulu USG yang lebih aman. Begitu juga dengan ibu menyusui. Gambarannya karena saking banyak kelenjar susu yang aktif, banyak cairannya di situ juga nanti gambarnya putih banget. Nah, kelihatan tumor-tumornya tertutupi oleh parenkim payudara atau kelenjar payudaranya sendiri, seperti itu. Sedangkan pada USG itu
kelenjar payudara tetap berwarna putih, tapi tumor-tumornya biasanya warnanya gelap di situ. Makanya bisa dipakaikan di situ. Seperti itu. Oke, berarti nanti apa namanya ketika pasien datang itu dari dokter sendiri ya menentukan bahwa memang udah dilihat dari umur, dari keadaan pasiennya seperti apa, baru diputuskan mamografi ataupun apa namanya USG. Tapi kalau dari pasiennya sendiri nggak bisa milih, oh saya maunya pakai USG aja ataukah saya maunya pakai mamografi, nggak ya sih dok? Nggak seperti itu ya? Oh nggak bisa, kita dokter yang harus menentukan, karena dokter yang tahu kapan harus dipakaikan dalam itu kan banyak ya penentuannya dari usianya, dari kondisi pasiennya. Terus untuk mamografi juga kita harus bedakan. Kita sedang mencari screening kah? Atau kita mau buat sebuah diagnosa, diagnostik atau screening itu kita harus bedakan. Gitu. Kalau diagnostik, dikala dia ada keluhan benjolan dan secara klinis diperiksa oleh dokternya itu curiga ke sebuah keganasan, umur berapapun bisa dikerjakan mamografi seperti itu. Tapi kalau dari pemeriksaan dari dokter yang klinisi pertama kali diperiksakan kemungkinan kecenderungan ke arah yang jinak dan umurnya juga tidak masih memungkinkan untuk mamografi, kita lakukan ke USG terlebih dahulu. Baru jika di USG mendapatkan hasil ke arah yang ganas atau istilahnya ada perbatasan, ada batas yang tidak bisa kita lihat, kita coba combine dengan mamografi seperti itu. Jadi memang dokter yang harus menentukan ya. Pasien hanya keluhannya apa, secara klinisnya tampakannya gimana. Nanti penentu utama adalah dokter yang akan mengarahkan periksa apa terlebih dahulu seperti itu. Oke dokter. Apakah setelah dilakukan USG payudara, apakah masih perlu untuk melakukan mamografi, dokter? Dan sebaliknya nih, kalau misalkan pasien itu sudah dilakukan mamografi, apakah masih perlu untuk dilakukan USG? Begini. Jadi pemeriksaan USG dan mamografi itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Untuk USG, kelebihannya dia pada kelenjar payudara yang sangat padat, dia bisa melihat tumor-tumor kecil atau yang tertutupi oleh kelenjar parenkimnya seperti itu. Atau untuk menentukan tumor-tumor yang mana yang padat atau solid kita bilang secara kedokteran, atau yang cair. Di situ, itu USG kelebihannya. Tapi kelemahan dari USG, dia tidak bisa melihat mikrokalsifikasi atau pengapuran yang kecil-kecil, di mana pengapuran kecil-kecil itu biasanya menjadi penanda awal dari sebuah keganasan walaupun masih belum ada terbentuk benjolannya seperti itu. Dan yang lihat mikrokalsifikasi itu adalah pakai mamografi. Itu kelebihannya mamografi. Cuma kekurangannya mamografi dikala dia parenkimnya terlalu padat itu tidak akan kelihatan seperti itu. Makanya kita harus benar-benar lihat terlebih dahulu. Misalkan di USG dulu karena umur ya. Kita di USG. Ternyata dari hasil USG itu ada tampakan sebagian batasnya yang tidak bisa dilihat karena mungkin ada kalsifikasi di sana yang memberikan bayangan hitam di bawahnya sehingga batas bawahnya dan pinggir-pinggirnya misalkan tidak kelihatan. Ini bentukannya bentukan suatu tumor yang ke arah ganas kah atau ke jinak kah, itu baru kita lanjutkan ke mamografi seperti itu. Jadi tidak semuanya harus dua-duanya langsung dipakai, tidak, tergantung hasilnya pertama kali. Begitu juga dengan mamografi. Misalkan dengan mamografi ada sebagian batas yang menyatu dengan kelenjar parenkimnya, obscured kalau kita bilang ya, ketutupan sebagian oleh kelenjar payudara. Nah, untuk melihat batas-batasnya kita lihat dengan USG juga seperti itu. Jadi kadang tidak bisa dipakai sendiri-sendiri. Kita harus saling melengkapi. Jadi USG dan mamografi itu saling melengkapi seperti itu. Cuma tergantung kondisi saat itu. Kita harus dua-duanya dikerjakan atau hanya salah satu sudah cukup seperti itu. Tergantung kondisi awal yang kita dapatkan. Oke, jadi itu hanya sebuah alternatif ya dok, untuk saling melengkapi ya dok. Bukan step tambahan, bukan USG dulu baru di mamografi atau mamografi dulu baru USG. Tidak, itu penentunya adalah dokter terlebih dahulu menentukan dengan klinis seperti ini, keluhan seperti ini, kondisi yang tampak seperti ini,
dokter akan menentukan, oh lakukan ini dulu. Kalau dengan misalkan USG dulu, dengan USG ternyata ada sesuatu yang kurang jelas, kita pengen lihat mikroklasifikasinya, benarkah ini sesuatu yang ganas sama seperti yang dihasilkan USG, baru kita lanjutkan. Kalau sudah dengan USG sudah cukup terpampang bahwa ini ganas, udah cukup. Paling kalau misalnya mau operasi atau apa, kita lihat batasnya untuk misalkan kita temukan ganas, tumor ganas. Dengan USG tampakannya agak nempel sama dinding dada gitu. Misalkan seperti itu. Nah, kita itu harus lanjutkan ke mamografi untuk melihat nempel beneran atau tidak ke dinding dada, ke pectoralisnya, ke otot dada, dinding dadanya, seperti itu. Bisa kita lihat dengan itu. Seperti itulah. Oke dok, sebenarnya dokter ada perbedaan nggak sih dok persiapan atau prosedur ketika mau melakukan USG ataupun mamografi? Sebenarnya prosedurnya sama, cuma cara aplikasinya yang berbeda, alatnya berbeda. Jadi kalau persiapannya sama untuk pemeriksaan payudara, baik USG maupun mamografi, sebaiknya pasien tidak memakai kayak deodoran, bedak, minyak di area ketiak maupun di area payudara. Apa? Karena deodoran itu ataupun bedak itu biasanya menampilkan gambaran kayak pengapuran kecil-kecil. Saat di mamografi, nanti dokternya bisa false positif. Jadi kita bilang itu kayak tampilan mikroklasifikasi yang menunjukkan keganasan. Ternyata itu bukan. Ternyata dari misalkan dia pakai deodoran atau pakai bedak, seperti itu. Prosedurnya sama seperti itu ya. Terus kalau aplikasinya, alatnya yang berbeda. Kalau kayak USG itu kita hanya tempelkan alat transducer begitu, tempel di payudaranya. Tapi kalau mamografi itu payudaranya kayak dijepit, dicemet begitu, ditipiskan seperti itu. Mungkin bisa kasih gambar ya kali ya, coba ini. Boleh. Nah, ini gambaran, coba saya dekatkan ya. Nah, ini ada gambaran payudaranya dijepit ya. Nah, ini mamografi. Ini gambar mamografi ya. Seperti ini kondisinya untuk mamografi. Sedangkan untuk USG kita seperti ini. Jadi alatnya hanya ditempelin aja di atas payudaranya seperti itu. Ya. Tapi semuanya aman pastinya ya dok ya, membantu. Aman, tentunya sangat aman dan sangat membantu. Untuk dok ini gimana dok? Gimana pertanyaan berikutnya? Ini banyak banget dok yang dokter yang bertanya, aku bacain ya dok satu-satu ya. Boleh. Ini dari Ari 79 aja. Kalau lagi menstruasi, kenapa nggak boleh dilakukan mamografi dokter? Ada nggak sih efek pada usia muda melakukan mamo? Gini, seperti saya bilang tadi, pada usia muda, kenapa tidak disarankan untuk mamografi? Karena pada usia muda, estrogen kita masih aktif-aktifnya, jadi kelenjar payudaranya padat-padatnya. Dan kalau di mamografi, hasilnya kelenjar payudara yang sangat padat itu menampakkan warna yang benar-benar putih, dense banget kalau kita bilang. Dan itu tidak membuat kita bisa melihat tumor-tumornya. Itu terhalangi oleh gambaran kelenjarnya, tertutup istilahnya. Makanya usia-usia muda tidak kita sarankan untuk mamografi terlebih dahulu. Seperti itu. Terus dengan mamografi tadi satu pertanyaan sebelum usia muda itu kalau lagi mens, saat mens ya. Ya, saat mens pun begitu. Hormonal kita lagi aktif, parenkim kita, kelenjar payudara kita sedang aktif juga. Jadi sedang padat. Dan yang kedua juga terasa nyeri saat dipencet. Itu lebih terasa nyeri. Seperti itu. Tapi yang paling untuk saya sebagai dokter radiologinya, kenapa tidak mau saat kondisi menstruasi. Jadi kalau paling bagus itu sekitar 10 hari setelah menstruasi hari pertama itu kayak gitu. Jadi 10 hari dalam kondisi, atau kalau misalkan ada pasien yang saya nggak waktu menstruasinya nggak tetap dok misalkan. Nah itu salah satu caranya adalah hafalkan kondisi payudara yang paling lembek di situ. Datang untuk memeriksakan payudaranya. Di situ kelenjar paling tidak aktif saat itu. Tapi kalau misalkan rutin, fase menstruasinya bagus, tiap bulannya rutin sekian hari pasti mens, itu 10 hari setelah menstruasi.
Itu sebaiknya waktunya. Karena apa? Kelenjar parenkimnya paling tidak aktif, paling tipis saat itu. Tidak aktif dia, nggak bikin gambarnya benar-benar putih. Gitu. Oke, Hasilnya Dok. lebih bagus jadinya. Ya, lebih memudahkan ya, Dok. Oke, Dok, ada ini ada lagi? pertanyaan lagi, Dok. Dari inox_82. Dokter izin tanya dong, pada mamografi kadang ditemukan gambaran atau positif palsu. Gambaran normal, tetapi sebenarnya gambaran massa. Nah, apakah perlu pemeriksaan diagnostik lanjutan untuk case ini? Ya, kalau dari mamografi biasanya kelihatan ini seperti tumor ya, gitu. Padahal itu kadang hanya gumpalan dari kelenjar payudaranya atau parenkim payudaranya, saking padatnya payudaranya. Nah, itu bisa dilanjutkan dengan USG. Karena USG tampakannya berbeda antara kelenjar payudara yang berwarna putih dengan tumor-tumornya itu berbeda. Tumornya hitam, kelenjar payudaranya putih. Tapi kalau pada mamografi, tumor-tumor rata-rata warnanya putih semua juga, kelenjar payudaranya juga putih. Jadi saling tumpang tindih, ketutup di situ. Kalau mamografi tidak tampak karena parenkimnya yang sangat padat, warnanya putih banget, kita lanjutkan dengan USG payudara. Ini contoh gambar-gambar ya. Jadi sebentar kita lihatkan ini. Nah, ini ada 4 macam ya. Yang ini tipe yang fat aja. Jadi kelenjar yang putih-putihnya ini sedikit, sedangkan yang hitam-hitamnya banyak. Itu fat yang hitam. Yang putih itu kelenjar payudara. Gitu. Ini yang tipe kedua. Kedua ini kelenjarnya lebih banyak, fatnya juga banyak. Ini masih bisa kita lihat dengan mamografi. Tumor-tumor masih bisa kita lihat dengan mamografi saja sudah cukup. Tapi kalau ini yang gambaran C dan D ini yang putihnya sampai ke samping-samping kan. Jadi kelenjarnya sangat padat. Nah, itu akan membuat sensitivitas dari mamografi berkurang. Artinya tumor tidak akan tampak karena dia saling tumpang tindih warnanya dengan kelenjar payudaranya. Jadi dia tidak akan tampak. Nah, dua posisi ini, dua keadaan kondisi payudara ini harus kita sebaiknya lakukan pemeriksaan lanjutan dengan USG payudara untuk benar-benar memastikan bahwa di belakang kelenjar itu atau di dalam kelenjar itu tidak ada tumor. Even itu hanya sebuah kista yang kecil. Jadi kita harus tahu seperti itu. Oke, Dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Syarat buat melakukan mamografi kan umur di atas 35 tahun. Dengan alasan mamografi sudah tidak terlalu padat. Tetapi kalau di bawah 35 tahun sudah memiliki anak dan menyusui, apakah boleh dilakukan mamografi, dokter? Walaupun sudah punya anak dan menyusui, kita patokan adalah umur 40 tahun. Karena rata-rata umur segitu ke atas, 40 tahun ke atas, baru parenkim kelenjar payudara itu berkurang. Mengikuti kadar estrogen atau hormonal dari kita. Seperti itu. Bahkan kalau untuk di Asia, kadang umur di atas 40 tahun pun kelenjarnya kadang masih sangat tebal sekali di situ. Berbeda dengan orang-orang di Eropa ya, memang lebih banyak fatnya. Itu lebih mudah untuk melihat secara mamografi. Untuk orang Asia kita patokannya tetap kita tunggu 40 tahun ke atas untuk mamografi, untuk mengurangi kepadatan dari parenkimnya sehingga kerja dari alat mamografi itu bisa maksimal. Bisa melihat hasilnya seperti itu. Oke. Jadi ditentukan memang apapun itu keadaannya ditentukan oleh umur terlebih dahulu ya, dokter ya? Terlebih dahulu begitu. Untuk misalkan screening kita bisa lakukan 2 tahun sekali untuk yang tidak bermasalah, tidak ada keluhan istilahnya. Secara USG dia tidak ada keluhan, secara mamografi tidak ada keluhan. Untuk mamografi di atas 40 tahun bisa lakukan 2 tahun sekali. Tapi kalau ada masalah, misalkan ada genetik, udah ada ya, saudara perempuan, ibu, orang tua, nenek, secara genetiknya ada, untuk CA mame, kita lakukan mamografi bisa lebih awal, yaitu di umur 35 tahun, itu bisa sudah kita kerjakan mamografi. Apalagi kalau misalkan sudah ada benjolannya, kita hanya untuk menegakkan diagnosa ini, diagnostik, itu kapanpun, umur berapapun, kita kerjakan. Apalagi kalau klinis, secara klinis tampakannya tumornya mengarah ke ganas. Itu langsung kita artinya untuk menegakkan diagnosa. Tapi kalau screening tidak seperti itu. Kita lakukan lebih
panjang waktunya seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan ada anggota keluarga yang memang sudah pernah mengalami atau riwayat tersebut, memang sebaiknya ada ataupun enggak, memang kita harus konsultasi ya dok. Rajin, Iya rajin betul, dikontrol. betul. Jadi bisa lebih cepat ditindak atau seperti apa gitu ya dok. Karena semakin cepat diketahui, itu penanganannya akan lebih mudah, hasilnya akan jauh lebih bagus, safety life-nya lebih bagus lagi. Iya betul. Seperti itu. Oke dokter, katanya nih. Oke, tadi sudah tanya ya, apakah ibu yang sedang menyusui itu boleh melakukan mamografi? Tadi sudah sepertinya dok. Tidak disarankan ya, karena apa? Saat menyusui di jalan kelenjar payudara untuk tempat banyak kandungan ASI-nya kalau lagi menyusui itu gambarnya putih sama, jadi akan useless nanti, tidak kelihatan. Sebaiknya USG. USG ya, USG jauh lebih pilihan jauh lebih baik untuk yang sedang menyusui. Oke. Ya, seperti itu. Oke dok, saya coba baca lagi yang beberapa pertanyaan nih dokter. Sebentar, saya scroll dulu ke atas. Oke. Dok, hasil dari USG payudara atau mamografi itu seperti apa dokter? Hasilnya, sebentar saya kasih contoh ya. Ini seperti ini ya. Jadi, sebentar. Ini mamografi. Tadi yang saya kasih contoh kondisi 4 macam parenkim payudara itu adalah mamografi. Ini misalkan, ini salah satu gambar mamografi. Ini ada tumornya. Oke. Rata-rata seperti kista ya. Batasnya tegas, warnanya terang banget. Nah, kalau di USG jadinya seperti ini. Nah, sebelahnya ini. Ini gambarnya USG. Nah, ini waktu di mamografi kita kan nggak tahu ini isi cairan atau bukan, seperti itu. Apa full semua cairan atau bukan, seperti itu ya. Begitu kita USG, baru kita bisa menentukan, oh yang ini ada cairannya sebagiannya, tapi sebagiannya ada yang padat. Di situ menentukan padat atau cairannya adalah dengan USG. Mamografi tidak bisa menentukan itu ya. Seperti itu. Maksudnya bukan tidak benar-benar tidak jelas kalau yang di mamografi isi cairan atau padat itu tidak bisa ditentukan. Cuma ada dengan batas-batas tertentu, dengan bentukan tertentu kita bisa mengatakan bahwa ini jinak, ini gambaran ganas. Seperti itu untuk di mamografi. Tapi kalau untuk menentukan itu solid atau padat atau yang cair itu dengan USG biasanya. Seperti itu. Gitu. Dok, kalau misalkan tidak ada riwayat apapun, kalau misalkan kita mau konsultasi, bisa nggak sih dok? Boleh, justru lebih bagus. Lebih awal konsultasi lebih bagus. Kenapa begitu? Kita semua wanita harus rajin screening dari payudara kita sendiri. Pertama kali diawali dengan sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Jadi dilakukan entah saat mandi, di depan cermin kita lihat kondisi payudara, bentuk payudara kita seperti apa, bentuk nipelnya seperti apa, adakah di sana keluar darah atau cairan dari nipelnya, atau adakah yang kayak lesung pipit tarikan begitu di kulitnya, kayak gitu, atau ada nipel dari papila mamanya itu yang ketarik masuk ke dalam, kayak gitu, ataukah ada gambaran kayak jeruk purut di sana. Saya nggak punya gambar yang ada warnanya ya, karena itu adalah tampakan ganas. Selain itu ada perabaan. Mungkin searching ya di internet sudah ada bagaimana cara pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Cara perabaannya itu seperti apa. Kita harus menghafal sendiri. Kenapa kita semua wanita harus melakukan pemeriksaan sedini mungkin, baik secara sadari maupun pergi ke dokter untuk konsultasi dikala tidak bisa menentukan bahwa ini ada benjolan tapi saya nggak tahu ini benjolan atau bukan. Seperti itu kan banyak yang datang seperti itu. Nah itu karena sampai saat ini penyebab kanker payudara itu masih belum tahu. Penyebab utamanya apa masih belum tahu. Jadi kita hanya mengumpulkan faktor-faktor resikonya saja. Sedangkan faktor resiko menjadi seorang wanita dan menjadi tua saja itu sudah masuk di faktor resiko. Oke. Itu sebabnya kenapa semua wanita harus rajin cek dari awal. Tapi tidak juga hanya wanita, karena pada laki-laki juga ada. Apalagi dengan laki-laki yang memiliki kadar
androgen yang sangat tinggi, itu rentan sekali untuk bisa terjadi kanker payudara juga. Seperti itu. Jadi harus dihafalkan sendiri kondisi payudaranya. Faktor risiko itu banyak. Satu, menjadi wanita. Yang kedua, menjadi tua. Yang keempat, ada genetik kanker dari keluarga. Seperti itu. Atau pernah juga ada pemeriksaan di ada tumor yang mengatakan hiperplasia. Itu harus rajin dicek. Karena bisa lari ke borderline, ke ganas itu nantinya. Seperti itu. Atau wanita laki-laki yang memiliki hormon estrogen atau riwayat hormon estrogen dan hormon androgen pada laki-laki yang tinggi, itu juga menjadi faktor risiko bisa kena kanker payudara. Selain itu juga kalau pada perempuan punya anak pertama kali di atas umur 35 tahun atau tidak pernah menikah itu, atau tidak pernah menyusui, itu juga masuk faktor resiko. Selain itu juga pada orang-orang tua, wanita misalkan menjadi overweight setelah menopause, itu juga masuk faktor resiko. Jadi banyak faktor risikonya. Juga pada orang tua yang misalkan menopause-nya di atas umur 55 tahun, itu juga menambah lagi faktor risiko untuk mudah terkena kanker payudara. Di situ. Kenapa? Inilah alasan-alasannya, faktor-faktor risiko itu kita kumpulkan. Tapi bukan berarti yang memiliki banyak faktor risiko itu bisa terkena kanker payudara, atau yang sedikit faktor risikonya tidak kena kanker payudara. Tidak seperti itu. Atau yang punya genetik kanker payudara dari keluarga, dia merasa aman, tidak akan kalau yang tidak punya, maksudnya yang tidak punya genetik kanker payudara di keluarganya, dia merasa aman. Saya nggak ada genetiknya. Belum tentu, karena dalam pemeriksaan yang selama ini saya kerjakan, kadang banyak justru mereka-mereka yang tidak ada genetik kanker payudara di keluarganya, tapi terkena kanker payudara, seperti itu. Atau yang punya faktor risiko begitu banyak, ternyata nggak kena kanker payudara. Justru yang faktor risikonya sedikit, ada yang kena. Dan satu hal lagi, sekarang sifat dari kanker payudara ini pada wanita-wanita, kalau dulunya adalah pada usia-usia tua, tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Saya banyak mengerjakan USG maupun mamografi pada pasien-pasien kepala 3, umur 32, 34, 31. Bahkan ada waktu saya selama masih di Sutomo, Dr. Sutomo, itu bahkan ada yang masih umur-umur belasan tahun, 17 tahun. Oh gitu. Ada, kecil ya. Jadi ajarilah anak-anak perempuan kita, ibu-ibu kita, bahkan diri kita sendiri untuk sadari, rajin belajar untuk melihat kondisi payudara kita sendiri. Sadari, periksa payudaranya sendiri. Rajin lah istilahnya ya, rajin kita lihat sendiri, kita hafalkan kondisi payudara kita sendiri. Dan paling tidak screening awal, kalau untuk anak-anak muda lakukan USG 1 tahun sekali boleh, kalau tidak ada keluhan seperti itu. Untuk umur-umur yang 40 tahun ke atas, lakukan paling tidak sekali dulu untuk dilakukan mamografi seperti itu. Ya. Jadi apapun itu, ada banyak faktor resiko ataupun enggak, harus rajin memeriksakan minimal di rumah sendiri ya dok, step-step yang tadi sudah dokter jelaskan. Tapi kalau misalkan memang tidak yakin, betul, kalau misalkan tidak yakin, baru konsultasi sama dokter ya dok. Nah itu dia ya. Sebenarnya yang harus paling mengenal payudara kita sendiri kan adalah kita sendiri. Ya, dokter itu baru akan membantu kita dikala kita tidak tahu ini adalah benjolan atau bukan, seperti itu. Jadi yang harus rajin adalah kita sendiri, yang jaga diri kita sendiri, seperti itu. Seperti yang saya bilang dari awal, bahwa yang pertama kali nomor 1 dan nomor 2-nya ini adalah faktor risikonya menjadi wanita dan menjadi tua. Siapa yang ini, yang tidak menjadi tua? Kalau merasa menjadi tua, nanti makin tua, rajin cek aja, seperti itu. Ya. Oke dokter, saya bacakan lagi dok pertanyaan-pertanyaan yang lainnya dok. Yo. Ini dari Ari 79. Oke, pertanyaan lagi katanya. Untuk cowok yang mengalami ginekomastia. Oke. Apakah bisa dilakukan mamografi? Sebaliknya untuk cewek yang pakai implan, apakah boleh? Begini, kalau cowok-cowok yang ginekomasti, istilahnya berarti cowok yang memiliki payudara. Kita lihat besar payudaranya, bisa nggak dilakukan dengan mamografi yang dipenyet.
mumpuni Oke. Kalau tidak mumpuni, maksudnya kurang tingkat besarnya untuk ditarik, tidak bisa untuk dimasukkan ke alat mamogram, kita lakukan dengan USG Mame. Seperti itu. Itu untuk cowok yang ginekomasti. Kalau pada perempuan-perempuan yang memakai implan, sebaiknya mungkin lebih bagus itu memakai alat MRI. Ya, itu lebih baik hasilnya untuk tampakan dari implan. Bisa memakai mamografi, cuma saran saya lebih bagus dengan MRI payudara. Itu lebih bagus kelihatan. Jadi pembungkus dari implannya, baik lapisan dalam maupun lapisan luarnya itu akan kelihatan. Jika ada ruptur atau robekan di sana akan kelihatan. Oke. Dokter, katanya anak-anak ada nggak dokter yang terkena tumor payudara? Biasanya usia berapa ya dokter bisa terdeteksi? Kanker payudara seperti saya bilang dulunya itu masih sekitar yang udah tua, umur 40 tahun ke atas. Tapi sekarang mulai maju dia sifatnya ke umur kepala 3, bahkan ada yang umur belasan itu ada. Gitu. Terus satu lagi yang paling penting, stress management kita harus bagus. Karena dengan stres kita merubah hormonal kita menjadi kacau balau. Nah, hormonal itu nanti akan merangsang untuk terjadinya mutasi genetik. Sel-sel yang baik jadi sel yang buruk, seperti itu. Makanya stress manajemennya juga harus bagus ya. Anak-anak yang memang sekarang mulai ada umur 17, 15 tahun bahkan ada. Jadi mereka datang diperiksa tapi kadang mereka tidak mengerti bahwa payudara mereka harus dipotong salah satunya. Itu ada. Seperti itu. Bahkan ini saya akhir-akhir ini saya sering meriksa kepala 3, 30, 31, 32, 34. Tidak lagi berlari di umur 40. Itu malah sekarang lebih banyak yang muda-muda yang kena. Oke, jadi semua orang sepertinya, nggak laki-laki, perempuan, itu juga harus mulai awareness-nya harus mulai ditingkatkan ya dokter. Dan mungkin nggak cuma kita menyadari, tapi kita juga harus saling mengingatkan mungkin baik ke pasangan, teman, untuk sendiri ya dok. Betul, betul. Dengan cara pemeriksaan sadari, mau cowok, mau perempuan, periksa payudaranya sendiri. Hafalkan kondisi payudaranya sendiri. Kapan dia kelihatan normalnya seperti apa, saat dia sakit seperti apa. Seperti itu. Oke, kalau ditanya, jadi sebenarnya dari yang lebih penting itu mana? Mamografi atau USG? Sepertinya yang lebih penting adalah sadari dulu ya dokter. Dilihat dulu. Umur yang pertama, yang kedua dia menentukan screening atau diagnostik, itu ya paling penting. Kalau umur di atas 40 tahun, seperti tadi yang saya bilang, kita cenderung ke mamografi dulu. Di bawah umur 30 tahun, di bawah umur 40 tahun itu kita cenderung ke USG terlebih dahulu. Begitu juga dengan kita mencari screening atau mencari diagnostika. Kalau screening kayak mamografi, ya mengikuti umur tadi, alur umur. Tapi kalau diagnostik, halo dokter. Oke, udah barusan saya agak terputus sepertinya. Oke dokter, sepertinya sih udah hampir 1 jam nih dok. Tapi pertanyaan kayaknya masih banyak, tapi kayaknya waktunya sudah tidak memungkinkan. Takutnya keputus nih sama Instagram. Tapi sebelum mengakhiri, gimana dok? Mungkin ya saran saya untuk semuanya, baik perempuan maupun laki-laki, lebih awal untuk memeriksakan diri sendiri, kayak dari sadari awalnya, kemudian memeriksakan ke dokter, ke klinisi itu lebih awal lebih baik ya, untuk melihat kondisi kita sendiri, payudara kita sendiri, seperti itu. Itu saran lebih bagus, tahu lebih awal daripada taunya setelah terlambat, seperti itu ya. Oke, dokter, sebelum kita mengakhiri nih dokter, saya mau bacakan dulu nih kan kita hari ini ada 2 orang pemenang yang akan kita pilih untuk mendapatkan giveaway. Saya bacakan ya dok, siapa kira-kira yang tadi sudah bertanya, nanti saya akan sampaikan. Yang pertama saya akan kasih giveaway-nya untuk Ari 79 aja. Kemudian yang satu lagi saya kasih ke Inox_82. Jadi buat teman-teman yang tadi saya sebutkan 2 orang, silahkan nanti DM ke saya. Selamat.
Oke, nanti DM ke saya ya alamatnya gitu. Oke. Oke, Mungkin dokter, nanti kalau jadi kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan lagi, monggo datang ke klinik kami di boleh. Medical di sini biar dijelaskan lebih jelas oleh dokter-dokter kami di sini. Makanya, oke, buat teman semuanya silakan ya, yang kurang jelas langsung ke Medical Clinic. Dokter, terima kasih banyak untuk hari ini, untuk Sama-sama. waktunya banget hari ini bisa Terima share kasih apa-apa kembali. seperti kita lagi ya dokter ya. Terima kasih Boleh. banyak, sehat selalu dan untuk semua tim Medical juga sehat selalu. Terima Amin. kasih. Sama-sama. Di sana semoga sehat juga semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Sosmed lain waktu ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam.